Berikutnya adalah kalimat ke-51 ialah asy-syahidu. Allah zat yang maha menyaksikan. Allah adalah zat yang menurut Allah tidaklah samar segala sesuatu apapun. Segala sesuatu apapun tidaklah ada yang samar. Dan bahkan bagi Allah tidaklah samar seberat semut kecil yang ada di bumi dan juga yang ada di langit. Bahkan Allah adalah zat yang melihat secara langsung atas segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, sebuah riwayat menggambarkan bagaikan sesosok elang yang melihat terhadap buruannya yang begitu jauh. Jadi jelas dan gamblang bagi Allah yang samar menurut hambanya itu di hadapan Allah tidaklah samar. Bagi Allah baik itu yang di langit, baik itu yang di bumi, semuanya sangatlah jelas. Hikmahnya adalah dengan demikian bahwa Allah zat yang maha menyaksikan, maka agar kita lebih khusyuk dan tawakal dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah mampu untuk melihat secara langsung keseluruhan amaliyahnya kita, perbuatan kita, tindak tanduk kita itu disaksikan oleh Allah. Kemudian ada malaikat-malaikatnya Allah yang juga mencatat terhadap amaliyah kita. Kalau dalam kitabnya bahwa dalam Quran Allah itu menggantungkan catatan amal di leher kita besok di hari kiamat. Dan tentunya saat telah dicatat oleh malaikat semuanya tidak ada yang kelewatan. Terlebih-lebih bahwa Allah akan menjadikan semua anggota tubuh kita menjadi saksi di hadapan Allah. Berikutnya adalah kalimat ke-52, kalimat al-haq. Allah zat yang maha benar dan Allah zat yang maha nyata. Allah adalah zat yang ada dengan memperhatikan segala ciptaannya Allah. Dengan kita melihat dan menintrospeksi, mentazaburi, mentafakuri semua apa yang Allah telah ciptakan di dunia ini, langit dan bumi, atau kemudian alam serta segala isinya, kemudian makhluk-makhluk Allah yang sangat banyak jumlahnya dan bentuk-bentuknya, kemudian ma'isyahnya, manusia juga demikian. Jadi hal itu sungguh sangat cukup untuk menunjukkan bahwa Allah itu ada. Karena apa? Karena tidak ada sesuatu yang tercipta dengan sendirinya. Sangat sederhana untuk memahaminya apa yang kita sedang lihat dan dengar saat ini. Contoh mungkin kaum muslimin dan muslimah sedang menggunakan headset atau menggunakan gadgetnya. Kan itu tidak ada sendiri kan. Ada yang mendesainnya. Nah, kemudian apakah ketika tergeletak di jalan itu muncul sendiri softwarenya, casingnya, LCD-nya, baterainya? Kan tidak. Bahkan hal-hal yang kecil. Jadi memahami Allah adalah zat yang maha menciptakan, yang hak, yang nyata itu dengan kita menelaah ciptaannya Allah. Kemudian wujudnya Allah atas sebenarnya di alam azali, ialah alam yang permulaannya tanpa awal. Kemudian alam azali ini adalah alam yang tidak ada permulaannya, betul-betul menjadi alam yang di sana ada wujudnya Allah. Kemudian Allah itu juga berada di atas arsy-Nya Allah yang dalam keadaan gaib. Ya, kemudian kondisi yang begitu sangat maha luhur. Jadi kita saat ini perintahkan untuk meyakini secara gaib. Kemudian Allah adalah zat yang tidak pindah, tidak berubah. Artinya Allah tetap. Berikutnya bahwa Allah zat yang kekal di dalam keabadian. Jadi Allah tidak akan rusak
kemudian tidak akan hancur, tidak akan hilang, atau di mana sifat rusaknya ini hanya berlaku untuk manusia. Dalam sebuah wahyu disebutkan kullu syai'in halikun illa wajhah. Jadi kalau pada akhirnya nanti bahwa di dunia ini semuanya akan hancur kecuali wajahnya Allah saja. Bahkan alam semesta pun akan Allah lipat, maka hanya Allah lah zat yang kekal di dalam keabadiannya. Para kaum muslimin dan muslimah, kemudian adalah Allah zat yang sesuatu yang wujudnya wajib ada, di mana Allah maha luhur. Saat ketika segala sesuatu telah hancur, maka hanyalah Allah yang tidak akan pernah binasa. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Itu harus kita yakini dengan sepenuhnya, bahwa besok adanya surga dan neraka adalah sebuah janji yang sangat kita yakini. Seperti sabda Rasulullah SAW bahwa saat di akhirat nanti hanya ada dua tempat. Satu tempat di dalam surga dan satu tempat di dalam neraka. Tidak ada lagi dunia. Tidak ada lagi hal-hal yang akan bisa kita tinggali. Hanya dua tempat itu. Dan Allah di sana tetap mampu untuk kita lihat melalui ridha-Nya Allah, selendangnya Allah. Hanyalah orang-orang yang beriman yang mendapati Jannatul Firdaus, surga yang paling tinggi, yang bisa melihat wajahnya Allah. Berikutnya, Allah adalah zat yang menjatuhkan atau meletakkan pada kebenarannya, dan Allah memilih atas orang-orang yang Allah pilih dari hamba-hambanya. Allah adalah zat yang melempar pada barang hak di dunia sehingga rusaklah barang batal itu. Melempar dalam arti menghancurkan, atau Allah meletakkan sehingga ketika barang batal telah Allah hancurkan, maka yang tetap adalah barang hak. Termasuk dalam mengutus utusan, Allah membawakan, Allah menguatkan dengan kitabnya yang memberi sebuah aturan-aturan yang lurus, yang baik, yang benar, sehingga syariat-syariat, aturan-aturan yang tadinya adalah tidak sesuai dengan aturan Allah itu menjadi batal. Contoh dalam peribadatan, di zaman dahulu itu banyak orang-orang yang menyembah berhala. Kemudian diluruskan bahwa ibadah tidak boleh menyembah kepada sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tidak ada syariatnya. Karena sebahagian syariat menyembah terhadap berhala itu dikarenakan ada yang mengawali membuat monumen monumental untuk mengingat sejarahnya orang-orang soleh di zaman dahulu. Kemudian keturunan-keturunan setelahnya yang tidak menahu asal-muasal monumen itu kemudian dibisiki oleh jin dan iblis untuk malah ibadahnya terhadap para monumen-monumen itu, sehingga menjadi turun-temurun dan akhirnya syariatnya menjadi salah. Kemudian setelah hukum-hukum Allah, syariat-syariat Allah datang, maka ini akan meluruskan sebuah peribadahan yang keliru, sehingga ketika barang benar sudah datang, Allah lemparkan kebatilan itu sehingga menjadi rusak, atau kebatalannya rusak dan kebenaran menjadi lebih tegak. Maka dari itu, di mana Allah memenangkan agama Islam adalah sebagai janji yang nyata dan menyiarkan pada agama Islam dan meluhurkan pada agama Islam di atas semua makhluknya. Ialah agama yang dianut oleh seluruh hamba-hambanya Allah. Ini tentunya kita sebagai umat muslimin dan muslimah harus merasa bangga dengan agama kita, dengan dinul Islam. Karena dalam sebuah petunjuk dari kitabillah bahwa semua golongan itu akan merasa benar terhadap apa yang dia tetapi apa yang dia jalani. Nah, kalau kita dengan kesempurnaan yang Allah telah tulis di dalam kitabillah,
Kemudian di sana Allah telah menyatakan kesempurnaannya Islam, kemudian menyempurnakan kenabian yang Allah telah utus, maka sudah selayaknya dan seharusnya dan seyogianya kita sebagai umat muslim merasa bangga dan yakin dan tenang dalam menjalani keluhuran-keluhuran Islam. Dan itu adalah janjinya Allah, zat yang maha hak, maha benar dalam menjatuhkan, dalam meluhurkan atau dalam menyiarkan agama Islam. Bahkan dalam haji wada ketika Rasulullah SAW mendapati wahyunya Allah yang terakhir, Allah menyatakan agama Islam ini telah sempurna dengan segala peraturan-peraturan yang ada di dalamnya, dengan segala peristiwa yang telah Allah wahyukan hukum-hukumnya. Atau ketika Nabi atau bertemu dengan ulama-ulama Yahudi dan Nasrani, kemudian turun aturan yang berlaku ketika umat Islam mendapati sebuah kejadian riwayat, Allah juga menyempurnakan dengan menurunkan hukum-hukum. Atau maka di sana ketika beliau telah mendapati wahyu Allah bahwa Islam itu telah sempurna, maka kebahagiaan sangat-sangat tercurahkan untuk kita. Karena sesuatu yang sempurna itu adalah yang telah Allah tetapkan di dalam agama Islam dan hukum-hukumnya. Contoh mungkin di zaman dahulu bahwa arak itu masih dibolehkan. Kemudian karena sahabat mendapati ada yang sholat dalam keadaan mabuk, kemudian disampaikan kepada Nabi, dan akhirnya beberapa hukum ikut menyempurnakan keharamannya. Dan Allah juga menurunkan wahyu bahwa itu sesuatu yang sangat diharamkan, karena mampu untuk menghilangkan akal dan membuat orang iman ibadahnya menjadi salah gitu. Sehingga semuanya itu sudah sempurna ketika Nabi Haji Wada, di mana Allah menurunkan kesempurnaan itu telah dijalani atau selama masa turunnya wahyu dan sudah dipahami oleh orang-orang iman di zaman itu. Kalau saat ini ya kita melalui kitabillah wa sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para kaum muslimin muslimah, berikutnya adalah kalimah al-wakilu, ialah Allah zat yang dipasrahi. Allah adalah zat yang dipasrahkan semua perkara-perkara makhluknya, karena Allah zat yang mencukupi dan meramut pada makhluk-makhluknya di dunia ini. Dan Allah adalah zat yang menentukan pengaturan beberapa kemaslahatannya makhluknya. Jadi yang meramut kemudian turun terhadap kemaslahatan makhluknya. Dalam artian semua kemaslahatan makhluknya di dalam hal-hal yang baik untuk hamba, ini Allah yang mengaturnya. Allah yang bertanggung jawab, yang menanggung jawabi dengan rezekinya hambanya Allah ini. Allah menjadi penanggung jawab untuk kemaslahatan dan rezeki kita. Yakinlah bahwa Allah mengatur kemaslahatan kita dan menjadikan penanggung jawab terhadap rezeki kita. Jadi jangan khawatir bahwa ketika seorang hamba itu masih bernafas, tentunya Allah masih menetapkan rezekinya. Jadi jangan takut, jangan khawatir, selalu tawakal kepada Allah. Kemudian Allah adalah zat yang dipasrahi terhadap orang-orang iman, maka Allah memudahkan terhadap sesuatu yang mudah, dan Allah menjauhkan kepada hal-hal yang menyulitkan. Allah menjauhkan hal-hal yang menjadi kesulitan-kesulitan orang-orang iman, atau dengan cara berpasrah, tawakal. Kemudian Allah mencukupi terhadap apa-apa yang menyusahkannya, atau di dalam dunia maupun di akhirat. Dalam urusan dunia Allah akan memberikan kecukupan, dan tentunya Allah zat yang orang-orang iman mengesahkan kepada Allah dengan tawakal dan juga
dengan cara beribadah. Para kaum muslimin dan muslimah, tentunya hal ini Allah jadikan sebagai janji, hal-hal yang bisa membuat kita tenang dan tentram bahwa di dalam ibadah kita harus bertawakal kepada Allah. Allah pasti memudahkan, Allah menjauhkan kesulitan, Allah mencukupi hal-hal yang mampu untuk menyusahkan kita di dunia dan akhirat. Allah akan membantu memudahkannya. Itu tentunya akan diberikan pertolongan-pertolongan. Kita tawakal kepada Allah, kita tetap beribadah kepada Allah. Nah, ini suatu jalan yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam menjalani kehidupan. Kan tidak hanya sesuatu yang mudah-mudah, yang sulit ya, kita juga kadang banyak menemuinya. Bahkan dalam hal ini urusan dunia dan akhirat, Allah akan memudahkan kalau kita selalu bisa tawakal dan selalu bisa beribadah kepada Allah. Polkan untuk memasrahkan diri, jangan kepada yang lain-lain. Apa yang saat ini kita dapatkan dari Allah itu yang paling terbaik. Nabi berpesan, ada orang-orang iman yang baik dalam kondisi zu'afa'nya, ibadahnya lancar. Kalau dia diberikan kekayaan yang banyak, ibadahnya menjadi tidak baik. Ada orang-orang yang baik keimanannya kalau dalam keadaan kaya. Ketika dia melarat, keimanannya akan tergoyahkan. Hal ini adalah sebuah kemaslahatan yang sudah diatur.